Kendati belum mengenal kata demokrasi yang berasal dari ikhtiar Yunani dan Romawi kuno sebagai pranata politik, praktik demokrasi juga telah berlangsung dalam ratusan tahun kultur masyarakat Minahasa. Itu sebabnya sejarah demokrasi elektoral di Indonesia tak bisa lepas dari Minahasa Rat. Menurut cerita asal-usul orang Minahasa bahwa semua orang itu setara, egaliter. Tapi kemudian dalam perkembangannya muncul kelompok yang ingin menguasai pihak yang lain. Nah, terjadi perangan dan sering bunuh, berdarah-darah. Maka kemudian para pemimpin kelompok masyarakat awal Minahasa ini, yang kemudian disebut Doto atau para Ako berkumpul di tempat ini. Nah, mereka yang berkumpul itu adalah perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat awal Minahasa. Itu dalam ceritanya. Nah, apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan adalah pertama tentu menyelesaikan persoalan itu dan mengingatkan kembali apa yang dalam tradisi Minahasa disebut no itu ah. Nah, itu atau semacam sumpah janji dari para tua-tua bahwa kehidupan mereka itu bermasyarakat harus dibangun secara egaliter, secara setara. Demikian pokok bahasa atau materi kita tentang tradisi demokrasi Minahasa dan Sambat Ular. Terima kasih, Tabia. Selamat siang, Mer. Oh, Permisi, Mer, minta selamat waktu siang, Wan. sebentar. Siap, boleh. Nah, Mer, makasih waktunya. Ini Wulan mau apresiasi tentang pembahasan di kelas tadi, menarik sekali. Mulai dari Minahasa tua sampai modern sekarang ternyata demokrasinya itu punya benang merah, kan, Mer. Nah, makanya itu Wulan mau tahu lebih banyak, Mer, sebenarnya. Wah, menarik sekali, Wulan. Karena jarang sekali mahasiswa yang ingin tahu lebih banyak materi-materi kuliah dari dosen, apalagi sejarah dan budaya. Kalau ingin tahu lebih banyak, mari kita ke tempat-tempat yang menceritakan tentang itu. Mari. Suatu hari, Kopero menghunus pedang. Peta kuno digurat ke altar batu. Beribu-ribu Pasyowan Telus sejak itu melanjutkan hidup. Dan Tonaas Kopero tiba di bandar. Orang-orang tak mengenalinya kecuali burung-burung rimba. Iris matanya memendam nyala hutan-hutan antuk. Lembah-lembah bambu tak mampu melepas getarnya. Seperti sedia kala semua tak mau bersuara. Juga gunung-gunung tiba-tiba diam itu. Tak ada yang terbang atau berani menggerisik. Mereka menanti apa akan diujar seorang moyang. Tapi apa lebih diam selain sejarah tak kau tuliskan? Bau tembakau, kapur, sirih pinang mengering di masa yang hilang. Wulan kan masih ingat tadi yang menerangkan di kelas bahwa awal mula demokrasi di Minahasa itu di satu tempat yang kemudian namanya Watu Pinangetengan. Nah, inilah Watu Pinangetengan itu. Oke, Mau lihat? boleh, Mari, Mer, mari. orang masuk. Oke. Nah, Wulan, kalau ini gambar ketika Watu Pinangetengan digali kembali, ditemukan oleh JALBT Schwarz itu. Nah, JALBT Schwarz itu dia sebenarnya anak sendling, anak misionaris dari ayahnya itu Johann Gottfried Schwarz, lebih mamak Kemecer Konstan. Yang karena dia mengumpul cerita dari tahun 1860-an,
yang kemudian terbit buku judulnya Tontemboa Texten. Nah dari cerita-cerita itu dia memperoleh informasi bahwa di kaki Bukit Tonderukan ini ada sebuah batu di mana para leluhur Minahasa pernah bermusyawarah. Nah ya kemudian ada ini kan Mayor Languan, lalu kemudian ada yang hukum kedua Kawangkoan, Gerungan, dan para hukum tua yang ada di wilayah sekitar sini. Saya sangat beruntung berkesempatan diajak dosen saya Dr. Denny Pinontoan untuk berkunjung ke berbagai situs peninggalan jejak sejarah demokrasi di Minahasa. Minahasa sebagai daerah yang menjadi magnet utama demokrasi di Indonesia tercermin lewat kultur dan praktik demokrasi di tingkat desa. Para sejarawan yang lahir dan besar di bentangan landscape bergunung-gunung dengan bentang tanah yang subur ini mengatakan praktik demokrasi juga terlihat pada pemilihan ukum tua atau kepala desa yang dilaksanakan dalam pranata demokratis. Jadi ini yang kemudian orang Minahasa sebut Watu Pinawetengan. Batu besar, tapi yang kemudian berkaitan dengan asal usul orang Minahasa dan musyawarah di masa itu adalah goresan-goresan ini. Jadi goresan ini hasil musyawarah. Iya, mungkin kemungkinan bahwa apa yang dibicarakan, apa yang diputuskan digoreskan di sini. Nah, kenapa mereka berkumpul di sini? Karena ada pemicunya bahwa ketika keturunan Minahasa sudah membentuk suatu masyarakat dengan kelompok-kelompok seperti yang dijelaskan di kelas tadi, maka rupanya mulai muncul kelompok yang ingin menguasai kelompok yang lain, sehingga terjadi konflik bahkan kerusuhan. Itu yang disebut dengan peristiwa Mawetik. Nah, sehingga kemudian perlu diselesaikan. Nah, maka berkumpullah pimpinan-pimpinan kelompok-kelompok ini. Dan mereka itu yang disebut Dotu, Konaas, atau Apo Luhur untuk memusyawarahkan bagaimana supaya kemudian ke depan tidak akan ada lagi muncul peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, yang mereka putuskan di sini antara lain adalah keturunan Mutarukuan itu dibagi tempat tinggalnya, bahasanya, lalu kemudian tata cara ritualnya. Nah, itu yang disebut dengan weteng, bagi. Itu dia. Ya, jadi ulang kita sudah selesai sini, banyak hal yang kita peroleh tentu, dan kita akan masih lanjutkan perjalanan kita untuk mempelajari demokrasi Minas. Oke, benar. Baik. Indonesia menoleh ke timur. Bisa jadi sebuah metafora sejarah demokrasi elektoral negeri ini dan akarnya jauh terpacak sejak abad ke-11 di Sulawesi Utara. Tak lebih sepelempar batu dari Zero Point, persis di jantung kota Manado, masih nampak sebuah artefak demokrasi masa lampau, yaitu Gedung Minahasarat. Dr. Samratulangi, gubernur pertama Sulawesi, pernah berkantor di gedung itu. Jauh sebelum kemerdekaan, Minahasarat adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa. Nah, ini Wulan, saksi sejarah demokrasi Minahasa. Oh ya, Mer. Sepertinya tidak asing ya, Mer. Oh iya, Mer. Kalau tidak salah, bangunan ini sudah dialihfungsikan menjadi diorama dan depo arsip sejarah Sulawesi Utara. Nah, betul. Oh, ini. Tapi nanti sebentar kita ke situ dulu. Oh ya, Mer.
Jadi Mener, apa hubungannya Minahasarat dengan bangunan ini? Nah, bangunan atau gedung ini memang nanti berdiri tahun 1927 dan itu peran besar dari Samratulangi. Tapi keberadaan Minahasarat itu sudah sejak tahun 1919. Oh, terus fungsinya apa ya Mener? Minahasarat. Iya Mener. Minahasarat ini anggotanya memang awal mungkin jumlahnya sekitar 23. Memang mayoritas orang Minahasa. Tapi kemudian dia berkembang keanggotaannya itu menjadi 41. Dan ada sekitar 36 itu orang-orang Minahasa. Mereka adalah kepala-kepala intelektual yang dipilih dari distrik-distrik, dan itu disebut dengan dapil. Nah, di sini mereka membicarakan banyak hal tentang apa yang mereka bayangkan sebagai cara untuk mensejahterakan orang-orang Minahasa. Misalnya soal penarikan pajak, soal bagaimana supaya kerja paksa rode itu bisa dihapuskan, lalu kemudian mereka juga membicarakan bagaimana aspirasi dari orang-orang Minahasa kebanyakan itu sampai ke Batavia. Di sana di Batavia itu ada Volkskrant. Dan disinilah mereka itu berembuk, bermusyawarah, bertukar pikiran, akan berdebat. Nah, ketuanya memang masih orang Belanda. Awalnya itu dari Presiden Renado. Tapi karena ini kan sebenarnya namanya Minahasarat, jadi Dewan Rakyat Minahasa. Oke. Nah, ada yang juga disebut Gementerat. Gementerat itu Dewan Rakyat untuk Kota Manado. Sehingga cakupan wilayahnya itu Minahasa. Nah, mereka lebih banyak berbicara aspirasi tentang orang-orang Minahasa itu. Itu fungsi dari Minahasarat. Luar biasa kan? Luar biasa Mener. Ya, meskipun masih di abad itu kita belum pernah mendengar demokrasi Minahasa atau mereka belum pernah mendengar, tapi Minahasarat berlangsung sejumlah sidang yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi modern yang menjembatani kesenjangan antara fitrah manusia dan cengkraman otoritarianisme. Di sana diputuskan sejumlah kontrak sosial, perlindungan hak warga negara, dan mengatur terselenggaranya kedaulatan rakyat melalui hak suara. jadi Wulan, meskipun istilah demokrasi itu belum umum dikenal, tapi orang-orang Minahasa terutama para kepala intelektualnya sudah mempraktekkan demokrasi itu, dan di sinilah tempat mereka menjalankan, mempraktekkan demokrasi itu. Karena mereka dipilih oleh masyarakat yang diharapkan mereka membawa aspirasi. Di gedung ini saksi sejarah di mana mereka mempraktekkan demokrasi khas Minahasa. Oke, jadi di sini ya. Iya, luar biasa tempat kan? bermula. Demokrasi di Minahasa, meskipun itu kan istilah dari sana, tapi prakteknya sudah terjadi. Praktek hidup sudah ada. Ya. Dan sudah diperbiasakan ya demokrasi. Dalam hal memilih pemimpin, dalam hal kesiapan untuk dipilih, dalam hal sportivitas, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya, ya itulah sebenarnya prinsip-prinsip demokrasi kan Di tanah Minahasa. di tanah Minahasa. Samratulangi, di manakah engkau? Ada pekur, ada dedaunan kelapa gugur, ada isak kulintang menunggang angin lenggang. Pulang putra mama, dijemput opo walian. Owela anakku, owela senyo bagus. Berkisah om tua di bawah reruntuhan jembatan tua. Ketika Manado menyambut ruh dan namamu, moncong-moncong bedil menungging arahkan jenazahmu. Ini Wulan. Oh ya Mener. Iya. Dr. Gerungan Samuel Yakub Samratulangi. Oh Samratulangi. Ya, ya. Jadi Dr. Samratulangi ini, dia itu memang nanti menjadi anggota atau sekretaris Minahasarat itu tahun 1924 sampai 1927. Tapi dia itu punya peran besar, punya peran penting. Nah, terutama atau yang pertama itu dalam hal keberadaan gedung ini. Oh ya. Ya, ternyata Samratulangi ini yang mengusahakan untuk memperoleh dana sehingga kemudian dapat membangun gedung Minahasarat ini. Wah. Itu tentu salah satu.
Meskipun dia 1924 sampai 1927. Sebab setelah 1927 dia kemudian menjadi anggota Volksrat, perwakilan dari Minahasa. Nah, banyak perannya di sini. Dalam hal sebagai sekretaris Minasarat, antara lain dia yang memperjuangkan sehingga kerja paksa Rodi di Minahasa itu harus dihapuskan. Dan bisa dihapuskan kerja paksa Rodi. Luar biasa kan? Luar biasa, Tokoh kita ini. Mer. Tondano dia itu. Oh ya, orang Tondano. Orang Tondano. Nah, hal kedua, di tahun-tahun itu 1924-27 itu ternyata ada praktek-praktek ijon kelapa dan itu menyusahkan petani-petani kelapa. Ini juga mengganggu Samratulangi ya. Dan itu menggelisahkan dia bahwa ini harus diatasi dan Minasarat harus berperan. Nah, sehingga kemudian sebagai anggota Minasarat dia mengorganisir para petani atau penanam kelapa dan kemudian dia membentuk serikat penanam kelapa untuk mengadvokasi mereka dari praktik ijon itu. Nah, itu yang kedua. Lalu perannya yang lain adalah bahwa dia melihat rupanya sudah padat kan penduduk di Minahasa Tengah itu. Nah, karena dia padat maka tentu sumber-sumber Ruang-ruang hidup. ruang-ruang hidup itu sudah semakin sempit. Maka kemudian dia meminta Minasarat untuk menetapkan atau membuat aturan kebijakan transmigrasi lokal ke dari Minahasa Tengah ke yang kemudian kita kenal hari ini Tompasok Baru dan Modo ini. Oh, Tompasok Baru dan Iya. Modo ini. Karena itu sampai tahun awal 1920, awal abad 20 belum ada belum ada pemukiman kan di situ. Masih sampai di Pontak, Popo. Nah, dengan kebijakan itu maka kemudian Samratulangi minta sehingga kemudian terjadi transmigrasi lokal. Itu Ulan tentang tokoh kita yang satu ini. Tapi Ulan kan kenal. Tentu saja kenal. Ya, dia sebagai pahlawan nasional. Nah, Minasarat itu sendiri salah satunya juga peran dari Samratulangi dengan tokoh yang satu lagi namanya Aeloruntu. Mereka bersama-sama dengan Maria Walanda Maramis, meskipun dia bukan anggota Minasarat, tapi Maria Walanda Maramis sering menulis kan. Dia meminta supaya Minasarat memperbolehkan perempuan untuk dipilih. Dan tokoh-tokoh ini membantu. Aeloruntu, Samratulangi, sehingga kemudian pemerintah Hindia Belanda memang memberikan hak, macam aturan hak bagi perempuan untuk bisa memilih di Minasarat. Meskipun sampai Minasarat itu berakhir, beradaannya belum ada perempuan yang terpilih waktu itu. Jadi turut menggelorakan hak perempuan juga ya. Iya, jadi fungsinya juga antara lain itu. Dan itu tidak terjadi. Nah, satu hal juga yang luar biasa Ulan dengan Minasarat ini adalah bahwa inilah Dewan Perwakilan Daerah pertama di Hindia Belanda. Pertama di Hindia Belanda, Minasarat ini pertama, belum ada di daerah lain. Yang ada itu kan Volksrat, itu Dewan Perwakilan Daerah, perwakilan untuk Hindia Belanda. Oke. Tapi untuk daerah Minasarat. Jadi mungkin Ulan sebagai mahasiswa bisa menulis sejarahnya atau mengusulkan pemerintah, bahkan pemerintah pusat untuk menetapkan ini sebagai warisan budaya awal mula Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nilai-nilai demokrasi yang berakar di Minahasa sudah ada jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat di daerah ini. Kendati tak mengenal kata demokrasi, masyarakat Minahasa sudah mengenal dan memberlakukan prinsip-prinsip demokrasi modern. Mereka sudah mengenal sistem perwakilan dan musyawarah, dan sistem ini sudah ada sebelum kapal-kapal Portugis dan Spanyol mendarat di Minahasa. Demikian Minahasa dengan karakteristik unik demokrasi yang diperkaya kemelekan huruf penduduknya waktu itu
sontak menjadi titik masuk Minahasa sebagai pilot project pemilihan umum pertama tahun 1951 selain Yogyakarta. Setahun kemudian, yaitu pada 1952, pemilihan langsung di Makassar baru dilaksanakan. Namun sebelumnya, di masa Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dikenal sebagai negara federasi yang berdiri pada 27 Desember 1949, di Minahasa sudah pernah berlangsung pemilihan umum. Dari sini Wulan melihat Ner bahwa demokrasi ternyata sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu bahkan. Nah, Wulan jadi teringat nih pernyataan dari Bapak Samratulangi. Sitou timou tumautou. Wah, menarik itu. Nah, Manusia hidup untuk memanusiakan Manusiakan manusia manusia. lain. Nah, Ner, cerita kita di kali ini tentang jejak demokrasi di Minahasa akan saya tuangkan ke dalam sketsa ini. wah, luar biasa sekali Wulan. Karena memang sudah saatnya kalian generasi muda ya melanjutkan spirit demokrasi Minahasa. Yaitu dalam bentuk karya seni bisa, tapi juga dalam bentuk bagaimana kalian memperjuangkan keadilan, kesetaraan. Dr. Samratulangi yang dulunya seorang pimpinan Minahasarat di kemudian waktu menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia bahkan dikenal sebagai seorang the founding fathers of Indonesia.